Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian atau yang mewakili, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Profesor Mardiasmo, Direktur Eksekutif Ibu Eli Jarni Husin, Ketua KASP IAI, sekaligus Auditor Utama BPK RI, Bapak Heru Subowo, selaku moderator, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat bersilaturahim dalam acara yang sangat penting ini. Sekaligus saya sebagai Gubernur Bank Indonesia mengucapkan selamat memperingati Astawindu ke-64 tahun IAI yang mengusung tema bekerja nyata demi ketangguhan bangsa. Acara ini tentu saja saya juga menyambut baik acara Regional Public Conference kelima ini yang tentu saja akan sangat penting. Saya diminta untuk menyampaikan topik inklusivitas perekonomian Indonesia melalui layanan digital dan syariah. Topik ini kami pandang penting dan sekaligus menjadi salah satu agenda prioritas Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Salah satu agenda prioritas adalah memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk inklusivitas ekonomi ini. 4 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, perkembangan ekonomi keuangan digital di Indonesia sangatlah pesat. Semakin pesat di balik pandemi selama hampir 2 tahun ini. Sebagai gambaran, e-commerce, nilai transaksi e-commerce yang tahun 2021 mencapai 403 triliun. Tahun 2022 kami perkirakan akan naik 530 triliun. Itu suatu kenaikan yang sangat tinggi. Demikian juga perbankan digital akan naik dari sekitar 40.000 triliun pada tahun 2021 menjadi 48.000 triliun rupiah pada tahun 2022. Penggunaan electronic money, e-money, akan naik dari 289 triliun pada 2021 menjadi 337 triliun rupiah pada 2022. Apa yang ingin disampaikan? Bahwa ekonomi keuangan digital berkembang pesat. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, sejalan dengan preferensi masyarakat untuk melakukan transaksi secara digital. Dan itulah salah satu kemajuan yang akan kita lihat tidak hanya sekarang, tapi ke depan. Digitalisasi adalah salah satu perubahan mendasar dalam ekonomi keuangan kita, dan lebih dari itu dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk juga dalam profesi, termasuk bagaimana IAI bisa merespon era digitalisasi itu. Itulah satu yang ingin saya sampaikan. Untuk kita melakukan adaptasi dan sekaligus menyambut era digitalisasi. Yang kedua, apa yang dilakukan Bank Indonesia? Sangat banyak. Sekitar 10 bulan sebelum pandemi, Bank Indonesia meluncurkan visi digitalisasi sistem pembayaran. Kami luncurkan Mei 2019. Yang ingin kita capai adalah bagaimana mendigitalkan sistem pembayaran kita untuk mengintegrasikan ekonomi keuangan digital nasional, membentuk ekosistem yang end-to-end.
mendorong perbankan digital, membuat sambungannya, koneksinya, interkoneksinya dengan fintech dan interkoneksinya dengan e-commerce, satu ekosistem yang melayani ekonomi kerakyatan, UMKM, perdagangan retail, transaksi retail, itu yang terus kita kembangkan menjadi membentuk unicorn yang unggul di Indonesia. Bagaimana dan apa saja yang kita sudah lakukan? Kami sudah melakukan reformasi regulasi. Peraturan Bank Indonesia sudah kami keluarkan untuk bagaimana membentuk ekosistem itu, yaitu mendigitalkan sistem pembayaran dan menyambungkan layanan sistem pembayaran baik oleh perbankan digital, oleh fintech, oleh e-commerce menjadi satu kesatuan end-to-end proses. Apalagi yang sudah kita lakukan? QR Indonesian Standard, satu-satunya standar untuk dilakukan di Indonesia, menginklusikan UMKM, usaha-usaha retail kita, dan berbagai aspek termasuk nanti saya sampaikan di dalam ekonomi keuangan syariah. Apalagi yang kita kembangkan, yaitu SNAP, Standar Nasional untuk koneksi sistem pembayaran siapapun yang memberikan layanan, yang satu bahasa untuk koneksi sistem pembayaran. Dan apalagi, kami juga insya Allah pada bulan Desember ini meluncurkan BI Fast Payment, yaitu pengganti sistem clearing nasional Bank Indonesia yang menjadi digital, 24/7 real time, melayani ekonomi rakyat kita, UMKM kita. Inklusi itu menjadi kunci. Apalagi kita juga mendukung pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri, termasuk Kementerian Sosial, termasuk juga lembaga di pemerintahan untuk elektronifikasi bantuan sosial supaya lebih cepat dan lebih tepat sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh pemerintah. Kami juga melakukan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Lebih dari 500 kabupaten dan kota itu juga telah melakukan elektronifikasi baik penerimaan maupun pengeluaran transaksi keuangan daerah. Banyak sekali yang sudah kita lakukan di Bank Indonesia, satu tujuan, yaitu mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk menyatukan ekonomi keuangan digital kita, mendorong ekonomi keuangan digital lebih inklusif, lebih mendukung ekonomi kerakyatan untuk dan sebagai salah satu sumber dan pilar ekonomi kita menuju Indonesia maju. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana digitalisasi di bidang sistem pembayaran kita lakukan juga untuk mendukung pengembangan ekonomi keuangan syariah. QR Indonesian Standard sudah digunakan di berbagai kegiatan ekonomi keuangan syariah. Bank Indonesia juga mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Kalau Bapak Ibu lihat, kris QR Indonesian Standard sudah banyak digunakan. Tidak hanya untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah, tapi juga di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, untuk juga layanan zakat, infak, sedekah. Bahkan juga digitalisasi digunakan juga untuk memobilisasi wakaf produktif. Dan tentu saja digitalisasi sistem pembayaran kami juga gunakan untuk pengembangan UMKM dan ekonomi syariah. Dengan fokus tentu saja mengembangkan halal food dan halal fashion. Saya sendiri tidak hanya sebagai Gubernur Bank Indonesia, tapi juga Bank Indonesia juga menjadi
di dalam terlibat dalam Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Saya sendiri sebagai Gubernur Bank Indonesia juga sekarang juga Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan demikian, Bank Indonesia banyak melakukan pengembangan ekonomi keuangan syariah, termasuk melakukan digitalisasi ekonomi keuangan syariah, baik di bidang ekonomi, keuangan, sosial, maupun juga berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi keuangan syariah. Dan itu kami juga terus dorong sinergi dengan KNE, KS, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan setiap tahun kami menyelenggarakan Indonesia Syariah Economic Festival sebagai kegiatan bersama mendorong ekonomi keuangan syariah. Itu yang ketiga, yaitu komitmen Bank Indonesia mendorong ekonomi keuangan syariah dan sekaligus melakukan digitalisasi, termasuk juga digitalisasi di bidang pertanian maupun juga ekonomi pesantren dalam bentuk Herbitrend untuk bagaimana holding ekonomi pesantren kita. Yang keempat, tentu saja Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi, kolaborasi, dan kerjasama menjadi sangat penting dengan mitra-mitra strategis kita. Digitalisasi sistem pembayaran kami lakukan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, yang di dalamnya ada perbankan digital, ada fintech, dan bahkan juga ada e-commerce. Misi kami adalah grow with industry. Kami tentu saja di dalam ekonomi keuangan syariah bersinergi dengan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, dengan Masyarakat Ekonomi Syariah, dengan juga Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia yang ketua umumnya adalah Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Sinergi, kolaborasi, silaturahim, berjamaah adalah kata kunci untuk kita bersama. Dan untuk itu, IAI banyak berperan penting. Karena semua transaksi ekonomi keuangan syariah harus juga bisa dipastikan memenuhi standar-standar pedoman, bahkan prosedur akuntansi yang sesuai dengan tentu saja prinsip-prinsip maupun standar yang sudah ada. Dan saya sangat bangga Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Profesor Mardiasmo, sangat berkomitmen membangun digitalisasi di dalam IAI, sehingga profesi IAI menjadi dinamis dan mampu beradaptasi dan menjawab tantangan profesi akuntan di era digitalisasi. Itulah 4 hal yang ingin saya sampaikan. Ekonomi keuangan digital berkembang sangat cepat. Kedua, Bank Indonesia bekerja sangat luar biasa komitmennya untuk melakukan digitalisasi sistem pembayaran, membentuk ekonomi keuangan digital nasional yang terintegrasi. Dan ketiga, Bank Indonesia juga berkomitmen membangun ekonomi keuangan syariah termasuk digitalisasi dalamnya. Dan yang keempat, mari kita bersinergi, berkolaborasi, membangun ekonomi kita. Dan untuk itu, dukungan profesi akuntan sangat diharapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.